welcome to MS Talks by MS Glow. Seneng banget nih akhirnya bisa ngajak temen-temen di sini untuk ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu yang pastinya seru banget. Tapi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih, kalau kalian itu masih punya kesempatan yang gede banget untuk bisa umroh ataupun berangkatin umroh orang yang kalian sayang secara gratis. Gimana caranya? Nah, ini karena program kejutan umroh dari MS Glow Batch 2 itu akan diperpanjang sampai tanggal 21 Juli 2022. Jangan sampai ketinggalan buat ikutan karena kesempatan ini gede banget. Info lengkapnya kalian bisa langsung follow dan cek di Instagram @msglowbeauty. Oke deh, kalau gitu kayaknya episode ini tuh bakalan seru banget karena aku bakalan ngobrol sama bintang tamu yang super spesial dan dia juga adalah salah satu brand ambassador dari MS Glow. Welcome, Keanu! Nah, Keanu, gimana nih kabar hari ini? Baik, dokter apa kabar? Alhamdulillah baik. Ih, kok dokter kan ini bukan Oh iya, namanya apa? Nadia aja. Nadia aja, Nah, oke. Gimana nih kamu bisa ulang tahunnya? Happy birthday ya, Keanu. Kenapa juga ya, birthday dokter? Iya, sama-sama cuman beda umur ya. Iya. Oke deh. Nah, pasti teman-teman di sini juga udah pada kenal dong ya sama Keanu. Ya, dia salah satu selebgram tanah air yang terkenal. Followers Amin. berapa, Masya Keanu? Allah. Aku 5. Oh, 5 juta. Itu asli, Keanu? Asli. Banyak ya, Bo. Nah, Keanu ini ya teman-teman pasti udah tahu lah ya dari story perjalanannya ya sampai Keanu ini mendapatkan pencapaian yang menurutku tuh luar biasa banget, bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman di sini. Nah, tapi nih Keanu ngomong-ngomong kan udah banyak ya pencapaian yang kamu capai sekarang ini. Gimana kalau kamu sendiri puas gak sih sama pencapaian yang kamu capai sekarang ini? Kalau dibilang puas sih, puas-puas aja. Puas ya. Aku bersyukur sih aku, Iya. karena rasanya semua anugerah yang aku dapetin tuh kayak terlalu baik gitu loh buat orang yang aku aja gitu. Oh. Kayaknya aku tuh nggak worth it sebenarnya dapetin semua kebaikan dari Tuhan ini, cuman Tuhan tetap percaya sama aku, jadi apapun itu aku tetap bakal bersyukur, tetap puas, tetap kayak ya aku bahagia menerima dan menjalani semuanya. Iya sih, emang berarti kamu benar-benar rasa bahwa Tuhan tuh sayang banget ya sama Keanu, sampai Keanu tuh. Aku juga sayang banget sama Tuhan. Oh. Tapi ini memang hal yang kamu pengenin lah ya dari lama. Maksudnya kamu memang bercita-cita untuk ya pastinya buat jadi orang yang sukses, mungkin juga Amin. dikenal gitu ya sama orang-orang. Bener nggak ini sesuatu yang memang kamu pengenin Iya, gitu aku dari pengen dulu? banget emang anaknya tuh lumayan narsis gitu. Tapi ini kok maksudnya normal Kan nggak sih? Gemini. Iya, kita Gemini ya. Kan kita kan suka kalau dilihatin orang, diperbincangkan, mau diomongin yang jelek, yang buruk, yang penting kita jadi spotlight kan. Bener. Aku emang kayak gitu. Tapi emang sih maksudnya normal ya kalau misalnya seseorang itu pengen dikenal gitu ya. Ketika kamu tuh bisa dikenal, terus mungkin kamu juga bisa memberikan influence ke orang-orang, bisa memberikan influence yang baik, ya itu pasti juga banyak lah ya orang-orang yang berkeinginan seperti itu gitu ya. Nah, tapi ini nggak sempet capek nggak sih? Aduh, aku tuh capek nih jadi spotlight. Aku kok malah jadi pengen kayak orang biasa lagi gitu. Sempet nggak sih ada kepikiran kayak gitu? Apa ya? Kalau pikiran kayak gitu ada ya. Iya. Cuma kalau manusia kan iseng ya, Say. Ya nggak sih, kalau misalnya kayak kita lihat jurang aja, kayak kita pasti ada otak-otak kayak kalau gue loncat gimana ya? Gitu ya nggak sih? Iya. Pernah nggak punya pikiran aneh gitu ya? Pikiran yang nggak bakal kita sharing ke siapapun? Ada dong. Iya. Nah pun itu juga terjadi sama aku waktu aku udah ada di titik ini, kayak gue balik lagi ke orang biasa kali ya gitu. Tapi cuman aku nganggapnya sih itu pikiran-pikiran iseng yang banci-banci halu aja nggak sih, Say? Tapi kalau menurut aku ya, aku emang suka banget sih ada di titik ini ya. ada di dunia kerja yang seperti ini, dunia lingkungan yang seperti ini. Aku suka proses kerjanya, suka cara kita develop diri kita gitu untuk jadi produk yang bagus buat audiens. Aku suka semuanya. Karena sebenarnya
mungkin kalau menurut aku ya, kadang yang orang lain lihat tuh kayaknya gampang aja di seorang Keanu, padahal nggak kayak gitu ya Ken ya. Maksudnya menurut kamu gimana nih? Mungkin ada kalau menurut aku ya, jadi orang yang jadi aku tuh paling susah. Iya, susahnya gimana tuh? Paling susah. Jadi Keanu itu paling susah. Karena aku itu obviously bukan orang yang physically good. Dan aku harus jadi brand ambassador beauty. Aku beauty loh, aku bukan men. Aku brand ambassador rambut. Yang notabene rambut, come on. Ya pasti diva-diva yang cantik kan. Aku banyak banget dianugerahi kepercayaan sama dunia dan Tuhan ini. Kepercayaan yang rasanya tuh kayaknya tuh bukan buat aku gitu. Kayaknya aku nggak pantas dapat itu, cuman aku masih dipercaya gitu. Aku jadi brand ambassador skincare kecantikan. Cantik pun enggak. Kenapa aku bilang akun ini paling sulit? Karena kenapa? Karena aku kerja keras 10 kali lebih keras daripada kamu, Nadia. Wow, kenapa gitu? Karena kamu udah cantik. Karena kamu perempuan pada hakikatnya. Kamu beauty. Itu udah your things gitu. Iya kan? Iya, cuman tapi itu gini sih Ken, menurut aku tuh balik lagi cantik itu kan relatif dan mungkin kalau menurut aku tuh gini Ken, kalau misalnya mungkin orang melihat maksudnya belum tentu nih kalau aku bilang ayo kita pakai produk A gitu, kamu bilang itu belum tentu akan lebih banyak orang itu terinfluence karena aku, belum tentu, tapi orang juga banyak gitu terinfluence dari kamu gitu, paham kan maksud aku? Itu karena kesadaran diri aku kan aku tahu diri, aku ini bukan sosok yang rupawan, bukan sosok yang inteleknya tinggi, aku bukan orang berpendidikan, aku bukan orang dari keluarga yang orang apose gitu ya kan. Jadi aku harus membangun diri aku berkali-kali lebih baik lagi sehingga mungkin hasilnya itu jadi aku tuh gimana caranya biar sama gitu. Kalau lu pakai cewek cantik sama pakai gue nih tukang ojek di produk kecantikan, di skincare, di hair care, di baju-baju yang harusnya dipakai sama model-model yang cantik dan ganteng, itu harus lebih ngaruh gue. Gue harus lebih ngaruh dari lo semua karena ini hal yang nggak biasa gitu. Kalau orang pakai cantik kan ya orang pasti pengennya jadi dia gitu. Gimana orang tetap percaya sama gue dengan apa yang gue punya? Iya sih. Tapi keren sih kamu. And it's nothing easy for me. Kayak ya itu semua. Jadi kalau misalnya dibilang jadi aku itu mudah. Salah ya. Enggak sama sekali. Apalagi citra aku. Citra aku itu lucu katanya. Amin, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya nggak sih? Lucu. Katanya lucu, cuman, nah itu juga, kalau bisa bayangin nggak? Setiap dimanapun, kondisi apapun, setiap orang lihat muka gue, dia berharap gue lucu. Oh, I know, I see ya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang jadi gue gampang, udahlah citranya cantik, katanya. Terus lucu juga. Sedangkan perempuan cantik nggak ada yang lucu ya. Iya nggak? Iya. Siapa cantik ya? Lucu? Dara lucu, tapi Dara bagi gue nggak cantik. Oke. Cantik dalam ini kan, dalam standar gue ya. Iya. Ayu Dewi lucu. Selin. Tapi cantik. Iya sih. Nah, terus Ken, tapi ya tadi ya ngomong-ngomong kamu pasti capek ya dituntut lucu terus karena maksudnya aku capek kalau menurut aku ya. Aku harus lurusin lagi tentang percapek-capean dalam bidang aku ini. Itu. Menurut aku apapun itu capek. Orang nganggur aja capek. Iya, benar. Orang di rumah aja ngopi. Ngopi ngadenin bini, anak aja jijik lama-lama. Ngerti nggak? Iya. Orang setiap hari nganggurnya capek, lama-lama mental kena, apalagi kita Nadia. Iya. Schedule kita nih, masya Allah gitu. Masya Allah, maunya nggak capek, orang nganggur aja capek. Iya. Masa gue nggak capek? Iya nggak? Iya. Nah, tapi aku nganggapnya capek ini ya bagian dari semua anugerah ini. Benar. Jadi bukan capek yang apa ya?
capek ini tuh nggak bikin aku membusuk dalam diri aku gitu loh. Jadi ketika kamu capek itu kamu justru bersyukur ya, maksudnya kayak alhamdulillah lah. Alhamdulillah capek gue tuh worth it. Betul. Gue tuh bukan capek stres doang. Stres iya. Gue depresi ya iya. Gue muak ya iya. Cuman capek gue nih worth it gitu. Capek gue bisa menginfluence yang baik. Benar. Gue bisa dengan peran gue di sini sebagai mempromosikan suatu usaha bos-bos gue itu jadi berkah buat karyawan bos-bos gue, berkah buat roda perputaran ekonomi di negara ini. Ngerti nggak? Gue merasa kalau gue capek, impact-nya tuh gede kan capek lo. Jadi it's okay to be tired. Yes. Karena capek gue worth it. Gitu. Nah, Kian tadi ya ngomong-ngomong, kamu kan juga tadi bahwa kamu tuh harus 10 kali lipat bekerja lebih keras ya dibandingin mungkin teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu setotal apa sih kalau kamu itu bisa, kamu tuh kayak mungkin pada saat membuat konten, terus juga kamu tuh membuat kepercayaan lah ke orang-orang bahwa aku tuh bisa loh mempresentasikan suatu brand gitu. Agak berat ya, Say? Agak berat ya. Dokter Nadia, boleh nggak kita santai-santai dulu? Oh iya. Perasaan tadi ini pertanyaannya salah ini. Gue pertama kali kayaknya yuk podcast santai gitu ya. Gue jadi kayak lagi seminar loh. Tadi apa pertanyaannya? Tapi kalau cara aku mengemas konten ya, dengan yang aku bilang gitu, gimana? Seberapa serius gue dalam membranding gue biar orang pada percaya sama gue? Itu seserius bayarannya. Setuju sih itu. Ya, karena gue ngerasa gue itu worth it. Iya. Dengan citra yang gue bangun ini, gue merasa gue itu layak untuk dibayar sesuai yang gue standarkan gitu. Ngerti nggak? Iya ngerti dong. Jadi kalau dia nawar, ya gue yang bisa gue tawarkan seperti ini. Oke. Ngerti nggak? Kalau lu punya duit segini, dapatnya ya ini makanannya. Oh ya. Tapi kalau duit segini, yuk capek bareng yuk say. Gitu. Capek sendiri juga nggak apa-apa gue. Gitu. Iya. Setuju sih itu ya. Setuju. Iya, semua kayak gitu say. Iya. Ada harga ada barang. Iya nggak sih? Kalau aku lihat itu bukan peribahasa. Konten MS Glow Keanu bagus semua itu ya, capek semua ya. Nah kalau udah Nah, karena aku orangnya kayak gitu, gue tuh kayak tadi yang gue bilang, jadi gue itu orangnya bener-bener saklek. Gue tuh yes or no person abis total. Gue tuh nggak akan datang ke podcast kalau gue nggak mau. Kalau gue nggak akan terima pekerjaan apapun kalau gue nggak mau. Dan ketika gue mau, ya gue mau dengan segala kemauan itu, ngerti nggak? Lo kan dapetin gue gitu. Tapi kalau gue nggak mau, gue nggak akan yang kayak tapi ini tapi itu gitu. Pernah sih tapi ini tapi itu, tapi pertimbangannya tuh kayak ya paling ya worth it lah pokoknya pertimbangan. Tapi kalau misalnya kayak dari gue nya udah males ya udah Wak, gitu. Jadi karena gue nggak mau nggak all out. Iya, kayak setengah hati gitu ya akhirnya ya. Nah, tadi berarti dirimu pernah dong ya nolak beberapa undangan collab lah, undangan podcast lah, gitu. Sering ya nolak ya? Sering sih, podcast paling sering, collab paling sering. Karena malas gak sih kayak dapat pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin karena menurut gue ya, gitu. Kalau gue pribadi ya, tentang gue nolak kolaborasi dengan beberapa public figure, itu alasannya. Satu, gue ngerasa mereka, dari penilaian gue ya, kan gue punya pengalaman ya, gue kan dulu nggak mau collab sama sekali. Sama sekali ada zamannya di mana gue nggak mau collab, enggak, gue maunya cuman satu point of view. Lobang gue tuh cuman lobang kamera HP gue. Yang bisa dapetin gue cuman gue dan circle selebgram gue. Asik. Itu gue dulu. Terus wah, dinasehatin terus, tembus lah ke ya Raffi, ke abis ke Raffi Kayu Ting Ting, abis itu ke Raffi lagi Kayu Ting Ting lagi gitu. Habis itu ya ke sekitar itulah, per lingkaran itu. Cuman dari beberapa yang pernah gue collab, gue ngerasa orang ajak gue collab itu
dia nggak bener-bener tahu gue gitu. Iya. Dia nggak bener-bener nonton gue. Iya. Mungkin cuman kayak baca-baca. Cuman gitu. Untuk angkanya aja. Iya, untuk rating share-nya. Iya, gitu sedangkan gue nggak mau dibayar kalau podcast dulu. Makanya gue bilang gue ya Sorno, kalau gue mau gue dateng. Iya. Kalau nggak mau, ya lu nggak bisa bayar gue. Benar. Kalau soal podcast ya. Iya. Kalau soal yang lain, gue jual kok semua gue jual pada gue. Ya, saya. Buat cuman lo tanyain hal-hal yang udah ditanyain sama temen lo sendiri. Ya, lagi dulu. Ngerti nggak? Ya dari dulu. Kan gue kalau ini temennya si ngajak gue collab nih, temen si yang gue collab lagi. Lo ngerti nggak? Iya, pertanyaannya sama. Tiga-tiganya nih kandang pertanyaannya sama. Jadi kayak. Lo ngerti nggak? Iya, ngerti. Ya gue jadi nggak mau gaul sama. Iya. Bener nggak? Bener. Karena pertanyaan sama semua, ngapain lo aja nggak nonton sama. Iya. Lu nggak nonton podcast temen lu sendiri? Iya, ngerti nggak? Iya, ngerti. Itu gue ngerasa, oh, kok kayak gini sih, ngerti nggak? Iya. Kayaknya gue nggak mau deh. Gue benci banget sama hal itu. Yang itu yang bikin gue kayak setiap diajakin collab kayak mikir-mikir ya siapa yang aduh ngajak. deh gitu. Kalau sekarang sih udah nggak mikir lagi, saya beneran nggak mau. Oh, iya. Berarti ini spesial banget ya podcast Ini spesial kita banget. ya. Karena apa? Karena kalau nggak ada ini, aku pasti. Aku langsung nunduk. Oke. Itu yang gue bilang. Iya. Senggak maunya gue mau podcast. Iya. Kalau gue kan MS Glow ya. Iya. Gue kan brand ambassador gitu. Ya gue bakalan mau. Iya. Dan gue ngejawab juga nggak yang ngasal, nggak yang cemberut, nggak yang ini. Gue akan tuangkan diri gue di sini gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Karena gue udah mau dengan pekerjaan MS Glow ini. Iya. Ngerti kan, Nat? Ngerti dong. Iya dong. Nah, Ken, aku Gimana pengen tuh? tadi kan kamu ngomongin soal circle pertemanan ya. Sebentar, Apa ya? ingat. Santai. Santai, iya nih santai. Santai. Jangan pernah pertanyaan orang mandiin lo. Nah, Ken, aku pengen nanya nih, Ken. Tadi kan ngomongin soal circle pertemanan Keanu nih ya. Kamu tuh sebenarnya ada nggak sih kriteria? Aku tuh maunya punya circle yang kayak gini atau gimana gitu? Ada. Gue temen milih banget. Oke. Gimana tuh? Apa kriteria menjadi teman Keanu? Apakah aku bisa menjadi teman Keanu? Oh bisa deh. Oh gitu sih nanya. Boleh kan? Bete deh. Oke, apa tuh? Sebenarnya apa gue pernah bahas ini Ha-ha. di podcast Mbak Gigi waktu itu. Oke. Mbak Gigi nanya, kayaknya temen tuh harus milih apa enggak? Gue bilang. Milih dong ya. Ya milih karena karena manusia ya. Iya. Basically manusia itu manusia, hakikatnya. Manusia itu tempat salah dan dosa kayak asbak. Iya, benar. Udah hakikatnya, ngerti nggak lo? Jadi udah pasti manusia itu mengecewakan. Jadi kita harus pilih manusia. Lu mau dikecewakan dengan level yang mana? Oke. Lu mau dikecewakan sama manusia yang mana? Worth it nggak? Saya ngecewain gua nggak apa-apa. Oke. Karena kalau gua ngecewain dia nggak lari. Oke. Bener nggak? Itu cara gua menilai teman. Nah kata Mbak Gigi, kenapa milih teman? Kan udah pepatah. Nggak boleh milih teman. Menurut gua pepatahnya salah. Yang benar itu jangan pilih-pilih baik sama orang. Iya. Temennya pilih. Masa lu cerita sama orang? Temen itu kan tempat kita berbagi. Benar. Berbagi rasa, berbagi cerita, berbagi lah. Iya dong. Iya. Berbagi itu semua lah, ngerti nggak? Ngerti. Jadi Masa gue berbagi sama orang nggak jelas? iya. Sama orang yang nggak gue, sama orang pola pikirnya berlawanan sama gue, Iya. dunia hancur, tau nggak lo? Itu Iya. benar. Pola pikir lo beda. Iya. Lo suka makan jagung, gue makan nasi. Heeh. Tapi gue ngobrol sama dua-duanya alfa. Dua-duanya makan daging, makan nasi. Kan nggak bisa. Nggak bisa. Cari temen yang makan nasi. Iya, tapi bener kayak harus sefrekuensi gitu. Benar. Temen gak milih itu gimana? Kasih tahu gue temen gak milih. Caranya gimana? Gue mau tahu. Karena gue orang sosial banget loh. Iya. Gue orangnya benar-benar sosial butterfly abis. Oke. Ya temen gak milih itu caranya gimana coba? Nggak ada kriterianya. Oh lu temen gue. Kata lu rame-rame, woi bro lu temen gue. Main ke rumah gue. Iya. Apa? Iya, Apa? Tapi bener sih, maksudnya temen tuh memang harus milih. Karena kalau menurut aku tuh juga yakin ya, temen tuh kayak ngaruh banget. Gimana tuh? Apa Beb? Maaf ya Nat, tadi gue kesurupan. Kita elegan lagi ya. Oke, elegan lagi ya. Jadi tapi memang bener, maksudnya ngaruh kan, maksudnya ngaruh. Dan menurut gue, personality. kenapa teman itu harus milih? Karena teman itu mempengaruhi cara kita berpikir Bener. kita. Karena teman itu adalah tempat di mana lu ngobrol, Iya. bukan sama keluarga. Iya. Karena kalau keluarga,
ada batasannya. Iya, ada gapnya. Ada gapnya, atau enggak keluarga bisa lebih dalam lagi gitu. Nah teman itu, sahabat itu, bagi gue dia dari tengah-tengah. Dia bisa lebih dari keluarga, bisa kurang dari keluarga. Ya. Posisi di tengah-tengah. Depends on how you grow gitu. Iya, benar. Dengan gimana background keluarga lo lah, depends ya. Teman itu mau taruh mana, tapi menurut gue dia dari tengah-tengah. Jadi dia penting banget. Cara lo berpikir, cara lo berpakaian, selera lo, itu define sama teman-teman lo. Benar. Iya nggak? Cara lo hedon juga ya. Ngapa nih? Cara tempat lo bermain, tempat lo bersosialisasi, cara lo banyak banget hal. Dua kan yang pertama keluarga, kedua teman, ketiga ya diri kita sendiri. Benar. Karena menurut gue ini sekalipun semua orang bilang karakter gue tuh kuat banget, brandingan gue tuh strong banget di Instagram, citra gue tuh jelas bulat nggak ada rongga gitu. Pun itu gue terinspirasi sama banyak orang, gue adapt lagi, gue ATM gitu ya. Iya, ya ngerti kan? Ya, jadi sehingga menjadi karakter kita. Benar. Ngerti nggak? Gue bukan orang yang kita bukan orang tinggal di goa, say. Iya, jadi ngerti nggak lo? Nggak ada kaca, ngeliat batu terus kebutuh karakter sendiri, nggak ada, say. Kita adapt, kita belajar dari teman kita belajar dari musuh kita, dari musuhnya teman kita, dari temennya teman kita, dari orang tua kita, dari abang kita, dari segala apapun yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasain, pasti semuanya elaborate dengan energi kita. Yes. Bener nggak sih? Bentar banget nih. Worth it banget gue. Tapi siapa sih kan emang selebgram Indonesia yang menurut lo tuh paling keren gitu, paling menginfluence gitu? Gue. Ya, nomor 1 Keanu, nomor 2 deh. Nomor 2 siapa? Gue bercanda ya. Gue bercanda. Ya, tapi kan produk yang nggak promosi pada habis. Oke. Amin. Tapi menurut gue paling apa nih? Paling keren. 3 deh, gue pengen 3 deh. 3 selebgram Indonesia yang paling keren lah menurut Keanu. Menurut gue baik lagi ya. Influencer itu kan semuanya beda ya. Benar. Emang ada golongannya, tapi menurut gue kita itu punya spesialisnya. Iya, benar. Menurut gue ada spesialisnya, kayak temen gue jago nih kalau gimmick-gimmick bohong-bohong tuh pintar. Ada yang kalau bikin konten niat, ada yang brandingan, pencitraan nih jago, ada yang gila ada. Ngerti nggak? Semua punya spesialis untuk terlihat menonjol gitu. Iya. Gue pun punya keahlian tersendiri, gitu kan? Ngerti nggak sih? Kita punya formula-formula yang cuman kita yang punya. Benar. Dan kalau dicontek nggak bisa, gitu. Nggak bisa. Gue nggak bisa makan formula Fadil. Iya. Gue nggak bisa pakai cara Karin. Gue nggak bisa pakai Rachel V-nya. Gue nggak bisa. Mereka juga nggak bisa pakai cara gue. Iya. Ngerti nggak? Yang bisa marah-marah dan dicintai ya gue. Ya nggak? Nggak benar. Benar. Gue nggak bisa pakai hijab. Kan gue nggak bisa. Bener banget Rachel. Bener nggak? Gue nggak bisa bikin tato di sini aman aja kayak Karin. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa petasan di rumah gue. Bapak Fadil cuman gini dong. Bapak gue tampar beneran. Itu nggak bisa. Kita punya spesialis di bidang masing-masing. Gue nggak bisa ngelakuin hal yang bukan gue intinya. Dan begitupun teman-teman gue. Jadi gue nggak bisa menimbang teman gue yang paling mana yang paling keren, yang paling ngaruh, karena kita semua jago di bidangnya masing-masing. Di bidangnya sama menurut gue. Apa? Di formulanya, di treatmentnya masing-masing. Gitu kan? Gue pintar banget. Jadi siapa? Lu tau, kalau gue nih gak sekolah, gue kasih tau ya. Kalau gue sekolah, lu jadi murid gue, tau gak? Jadi tadi siapa Ken? 3 selebgram paling lo suka deh. Paling gue suka? Ya, sebut namanya dong. Gue suka selebgram ya. Fadil oke. Fadil. Kenapa? Gue mau kasih tau alasannya. Bukan karena hanya dia teman gue. Tapi cara dia mencitrakan dirinya, cara dia branding itu jelas. Ini orang benar-benar, gue mau lurus jadi lurus. Nggak mau ke tempat dugem, nggak mau ini, nggak mau itu. Ngerti nggak? Ngerti. Jelas. Cara dia branding dirinya itu pakem gitu. Nah, itu gue suka. Siapa yang jelas juga itu menurut gue siapa ya? Coba dong.
gue juga oke. Iya. Enggak, serius ya. Serius ya. Iya. Menurut gue cara gue membranding diri gue itu semua orang, menurut gue titik di mana lo itu brandingannya bagus. Iya, benar. Itu di mana ketika orang percaya. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Semua orang percaya gue suka marah-marah. Iya. Semua orang percaya gue itu banci marah-marah. Padahal aslinya? Itu titiknya menurut gue. Oke. Semua orang percaya Fadil ini anak soleh, anak surga hati emas. Itu titik lu berhasil branding. Semua orang percaya Awkarin ini Awkarin. Itu kan brandingnya berhasil loh. Berhasil. Menurut gue ya, cara dia menciptakan diri dia itu kuat banget. Begitu gue sebut nama Awkarin, di otak lu tuh udah ada. Iya. Ngerti. Begitu gue sebut nama Rachel banyak, di otak lu tuh udah ada. Oh dia gini. Itu berarti brandingannya melekat. Karakternya tuh masuk gitu. Ganti makanan kesukaan Keanu apa? Nah kayak gitu. Gua nggak ganti nih. Kalau gue minta tahu, kita ganti. Aduh. Gue dengar pertanyaan ini. Emang itu berat deh. Bisa dong. Kayak kepala gue keringet. Apa ya kurang gini? Kalau gue sarjana nggak apa-apa disuruh mikir. Gue harus kelas. Apa? Ini, oke, tadi kan kita udah ngomongin yang makanan kesukaan gue. Oh iya, makanan kesukaan deh, apa nih? Makanan kesukaan gue suka banget bakso, tapi yang enak ya. Oke. Karena bakso kan 5 meter ada. Iya. Bakso yang enak gue suka. Mana tuh paling enak? Banyak bakso enak. Oke. Yang penting menurut gue sebenarnya nggak perlu enak banget, yang penting bakso beneran deh. Oke. Berarti kalau nggak ketepungan, nggak kedagingan. Iya. Iya. Gue suka bakso, gue suka banget. Gue suka ramen. Gue suka mie instan. Aduh, bodoh amat. Lu sehat sendiri di sana. Hidup semua orang harus sehat. Iya. Tadi main belok tuh. Bagus lagi. Oke, nah. Kan tadi udah ngomong. Oke, tadi ya mie instan, bakso, ramen. Gue suka banget apa? Ikan jambal balado. Ikan ini. Sama gue suka banget patin pindang. Oke, patin pindang. Banyak ya makanan kesukaan kan? Banyak, lihat badan gue. Apalagi ya? Banyak banget makanan yang gue suka banget makan. Tolong nanti disediain ya teman-teman. Iya. Lu kan bisa masak kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, Denat. Tadi itu tidak gampang. Oh, Oke, iya. ini, nah terus kalau buat sekarang ini Ken, siapa sih temen yang paling lo lagi suka banget, yang sefrekuensi, yang soulmate banget? Semua temen gue sefrekuensi sama gue. Iya. Yang ada nggak yang soulmate banget nih, yang bener-bener kayak ada? Soulmate banget. Iya. Kalau gue, jadi temen gue itu kan circle dari mana-mana. Iya. Gue tuh bisa ke semua circle lah ya ibaratnya. Ya karena gue tuh adil. Gue tuh bisa membagi porsinya sama gitu. Nggak tumpang tindih ke sini, nggak tumpang tindih ke sini. Nggak lu gabungin juga ya circle? Nggak gue gabung juga. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang lebih dari itu, jadinya mau temen, jadinya pacar. Anjay, pacar. Ngerti nggak? Iya, paham. Jadi kalau misalnya, karena gue baginya rata, perasaan gue tuh gue punya segini, ini buat kalian. Gue baginya adil, ngerti nggak? Karena gue juga udah nggak bisa yang sahabat-sahabat banget, yang jauh-jauh banget, tipis-tipis aja. Ya ada ini, ada apa? Iya. Ada porsinya lah, karena. Iya. Jadi kalau misalnya ketika gue ngasih lebih, gue akan expect lebih. Ngerti nggak? Ngerti. Kayak gue juga ngerasa sih, maksudnya kalau misalnya kita temenan tuh kalau terlalu deket, yang kayak maksudnya kayak sampai hampir setiap hari ketemu. Tapi gue deket ya. Yang jadi lo tau kalau gue temenan, temen gue deket. Lo bisa tanya sama semua orang yang di sekitar gue, teman-teman gue itu sahabat gue itu beneran nginep sama gue, beneran yang tukeran kado bukan karena konten, beneran yang kita cerita masalah kita sama lain, kita beneran yang berantem, terus baikan, beneran yang kangen, jadi bukan, ngerti nggak? Bukan yang gimmick doang buat konten. Yang gue suka dari perselebgraman ini, kita temenan beneran. Temenan beneran ya, nggak cuma buat konten. Kita temenan beneran. Even kalau gue ngonten sama Fadil, gue ngonten sama Awkarin, gue ngonten sama siapa gitu ya, yang lucu-lucu. Itu beneran, misalnya kita gini yuk, Rin, ntar kalau ada monyet gue bilang itu lu ya. Tapi pas dijalanin,
lucunya tuh natural gitu. Karena kita sama-sama emang temenan, nggak perlu diomongin juga. Gue sering ngata-ngatain dia, gue sering bercanda sama dia suka ngatain gue suka jambak-jambakan sama Fadil, gue emang suka dikerjain tanpa kamera. Ngerti nggak? Iya. Karena di real life udah ke-build duluan. Jadi yang di konten itu justru dan kita saling ngejaga. Iya. Ngerti nggak lo? Ngerti. Nggak ada persaingan. Iya, nah itu yang paling enak sih, karena gue tuh paling nggak suka kalau temen itu kayak dianggap saingan, ngerti nggak? Itu tuh kayak males banget. Karena kita paham kita spesialisnya di mana. Benar. Jadi kalau misalnya si ini bikin campaign apa sukses nih, meledak, wih, ya itu ahlinya dia. Rezekinya dia gitu. Emang you good di situ. Terus ketika gue berhasil di campaign yang ini, lo emang ini ahlinya gue. Yang bisa makan ini ya gue. Benar. Gitu. Kita ngerti itu, jadi kita nggak ngerasa berarti karena percuma misalnya nih campaign lo berhasil nih, itu harusnya jadi gue nih, bukan belum tentu juga. Enaknya kayak gitu. Benar, belum tentu juga kalau misalnya campaign itu misalnya dia yang ngejalanin juga akan sukses gitu. Gitu, kita ngerti aja gitu formulanya. Benar. Tapi lo sempet nggak sih kayak ditawarin main film yang lucu-lucu ditawarin gitu? Nggak mau gue main film komedi. Kenapa? Kan lo lucu. Karena menurut gue kalau motornya di situ lagi. Capek ya? Lu pernah? Nggak capek. Gue ngerasa gue ini masih bisa digali gitu. Iya benar. Masih banyak kayak bakat yang harusnya lu bisa gali lagi. Ngerti. Jadi kalau misalnya sedangkan kalau gue main sekali nih komedi, pasti image-nya bukan melekat banget. Bakal melekat komedi terus. Udahlah setiap hari lucu, dikasih role komedi gitu. Kecuali komedi menantang ya. Atau enggak di film yang bagus. Atau enggak di film yang worth it gitu. Ayo deh kita lucu-lucuan gitu, ngerti kan? Ngerti. Tapi lo kalau misalnya lagi nongkrong gitu, terus abis itu suka ada nggak sih yang iseng kayak, Ken ayo dong Ken, ngelawak dong Ken gitu, padahal lagi nggak mau. Ya itu semua temen gue nih, dajal ini pada itu. Kayak temen gue setiap putus, nginep di rumah gue. Terus suruh ngelawak. Setiap kabur dari rumah, nginep di rumah gue. Setiap apapun yang terjadi, kalau kesetresan, setanan datang ke rumah gue. Minta ngelucu itu, minta dihibur. Gak tau ekspektasi apa, gue sampai rumah gue mailin mampus. Bener nggak? Iya. Tapi temen gue ada ngapok, gue melin. malah seneng. Karena lu kalau ngomel malah jatuhnya lucu sih kan, bukannya kayak. Mana ada gue ngomel beneran. Ya udah, Ken. Ngomong-ngomong nih kita ada gamesnya itu adalah jawab cepat. Lu jangan ngintip dong. Jangan ngintip. Nah, aduh. Oke. Nah, lu harus jawab cepat, jawab kurang dari 3 detik ya. 3 detik kurang dari 3 detik. Iya, kurang dari 3 detik ya. Kalau lu lebih dari 3 detik nanti dihukum push up. Oke. Bisa nggak lu push up? Gue hukum balik. Ayo. Oke. Pertanyaan pertama, jawab cepet ya. Jadi selebgram atau pemain film? Selebgram. Kenapa? Ya orang gue selebgram. Yang saya selebgram. Nanti ya, gue gak pernah berkecimpung di film. Tiba-tiba gue milih film. Orang gila gue. Tapi gue pengen tanya, tapi lu pernah gak main film? Gak pernah. Belum pernah ya. Tapi mungkin. Masa gue milih main film? Enggak. Tapi mungkin gue ngeliatnya sih gini kan. Lu pasti bakal ngerasain sesuatu yang beda karena gini, lu kalau selebgram lu bikin konten sendiri, lu kan mendirect diri lo sendiri. Oke, di jalannya begini. Nah, kalau lu main film lu harus ikutin cerita orang, ya kan? Teamwork, jadi teamwork. Jadi maksudnya menurut gue tuh itu juga sesuatu yang orang tuh nggak bisa cepat beradaptasi biasanya dari orang konten creator, dan dia harus konten dengan orang lain kayak gitu. Oke lah, nih jawab kedua ya. Jeffrey Nicole atau Fadly Faisal? Jeffrey Nicole. Kenapa Jeffrey Nicole? Soalnya bilangnya lebih banyak. Kalau Fadly? Kenapa Fadly? Iya, sama-sama ganteng lagi. Sama-sama ganteng lagi. Fadly baik, Jeffrey baik. Oke. Soalnya six pack-an Jeffrey Nicole. Kok lo tahu? Jeffrey Nicole kan suka buka baju. Oke. Tapi Fadly, I love you. Aduh. Oke, lanjut. Entertain atau bisnis? Bisnis. Tapi kan selebgram entertain juga. Iya kan? Entertain bisnis juga. Oh, entertain bisnis juga.
Entertain bisnis juga gimana sih? Selebgram kan emang entertain. Kan tadi kan entertain atau bisnis? Bisnis gue bilang. Bisnis ya, oke. Oh ya, sekarang gue ada di dunia entertain. Ya? Sekarang gue ada di dunia entertain. Tapi kalau bisa milih, ya gue pengennya kayanya itu dari bisnis, bukan dari perselebgraman. Lu ada bisnis ya? Walaupun gue suka banget kaya dari perselebgraman. Oke. Yeah. Enak ya? Jangan stres. Lo tau gak sih, Nat? Dulu tuh ya, gue tuh kalau ngomong tuh ngasal banget. Gue pede banget, gue merasa dunia ini cinta sama gue. Terus? Gue ngerasa semua orang tuh mau sama gue gitu. Semua orang tuh bakal nurut semua omongan gue. Semua orang bakal punya maaf 1000 buat gue. Semua orang bakal mengerti apa mentality gue, mood gue. Ngerti gak? Ngerti. Terus seiring berjalannya waktu, sekarang gue ternyata jadi orang terkenal. Buset, orang terkenal. Jadi ditonton sama orang. Sama orang yang suka sama gue, orang yang benci sama gue. Itu bikin gue belajar dan tahu dan memahami gitu ya, kalau sosialisasi itu penting. Benar. Kejelasan itu penting, kepastian itu penting. Jadi gue sekarang tuh belajar kalau setiap gue ngomong ngomong parah-parah dulu ya. Lalu tinggal pak aja gitu. Kalau sekarang tuh gue ngerasa lebih direm. Semua gue kemarin belajar ngerem, nggak bisa. Oke. Kalau gue nggak bisa ngerem. Gue ngerasa apa yang ada di otak gue harus keluar. Iya. Aspirasi gue harus didengar. Tapi sekarang gue cara mengemasnya aja gitu. Jadi kalau gue ngomong jelek, gue kasih alasannya. Ngerti nggak lo? Ngerti. Kayak yang barusan gue lakuin. Ngerti nggak? Dulu tuh gue nggak kayak gitu. Boleh jelek gitu ya. Iya. Sekarang udah mulai ini ya, lebih wise ya. Ya mungkin juga. Perjalanan gue tuh bener-bener ngebentuk gue untuk jadi gue gitu. Tapi keren lah, maksudnya berarti lu tipe yang mau belajar, lu mungkin juga mau menerima masukan orang. Harus. Iya Kak, gue tuh gini sih Ken, maksudnya lu setuju gak sih dengan kata-kata lu harus terima gue apa adanya? Enggak kan ya, karena gimana nih menurut lu, kenapa kata-kata itu tuh gak... Ya lu gak sempurna, ngapain gak nerima lo? Iya. Manusia itu gak ada yang bisa nerima apapun dengan ikhlas. Manusia nggak ada yang nggak pamrih. Orang tua lo aja pamrih, setidaknya mengharapkan bakti, tau nggak lo? Nah, pakai nuntut gue ikhlas. Pergi lo ngaca sono, tanya diri lo, ikhlas nggak lo? Lo temenin ke diri lo. Tapi bener sih kan? Pakai nuntut orang ikhlas, gak ada ikhlas. Ada ikhlas, ya punya Nabi, tau nggak lo? Ya, itu yang gue lakuin, gue bener. Bener. Bener ya, karena kalau maksudku gitu, ketika ada kata lo harus terima gue padanya, belum tentu gitu. Maksudnya tidak semua orang itu bisa menerima orang itu apa adanya. Maksudnya kita juga harus bisa beradaptasi, kita juga harus bisa merubah sesuatu yang kurang baik dari diri kita. Nabi aja yang sempurna ada yang nentang, apalagi lo, pori-pori lo gede, tau lo? Hah? Bener gak gue? Bener. Hidung lo miring. Bener gak? Bener. Oke deh. Pakai minta diterima apa adanya lo nggak enak. Nggak usah negonya jadi orang, nggak usah kebanyakan minta, biasa aja. Gue belajar dari film Gundala. Bumi Langit Joko Anwar. Gundala? Oh, film dewasa dong. Abimana. Oh, oke. Ada quotes bagus banget. Apa tuh? Katanya, jangan percaya sama siapapun. Iya. Dan jangan campuri urusan siapapun. Lo akan selamat. Menurut itu bener banget. Iya. Ngerti nggak? Benar. Dengan lu menuntut orang menerima lo padanya, lu mencampuri urusan orang. Kan itu urusan gue mau terima lo apa enggak. Benar. Yang terjadi akan apa kalau menurut kayak gitu? Konflik. Benar. Kalau nggak sama itu orang, setidaknya sama diri lu sendiri. Kalau dia nggak menerima lo, ya lo stres. Itu konflik namanya sama diri sendiri. Bener nggak? Jadi jangan cari stres. Iya. Jangan campur urusan orang lain. Iya. Jangan percaya sama orang lain. Iya, benar. Ya kan? Kita tuh, aku juga setuju banget tuh. Kita tuh nggak bisa percaya 100% gitu ya sama orang. Kalau kita percaya malah itu justru membuat diri kita sendiri itu beresiko gitu ya. Oke, lanjut Ken. Nyari duit atau nyari pasangan? Nyari pasangan yang berduit. Aduh.
Iya dong. Iya sih. Tapi nyari duit juga. Kriteria pasangan lu nih gimana sih, Ken? Yang otaknya bener. Yang otaknya bener. Udah. Sama otak gue bener. Oke. Kalau sama orang nggak sinkron. Capek, gue ngajarin capek. Capek, gue bukan guru. Cari yang pintar sama-sama pintar, sama-sama deh. Jadi udah sefrekuensi ya? Biar sama, ketemu. Repot ngobrol. Bener nggak? Bener. Sehari paling kerja dicemburuin apa? Iya, itu gue bener nggak? Bener. Capek. Taap, gue taap. Lu tahu aja sih nggak tahu. Bener nggak? Bener. Gue tanya. Laki lo gaji sekian, nuntut minta beli ini, jangan pacarin. Bener nggak? Bener. Cari orang pinter yang tahu apa yang dia mau, tahu apa yang dihadepin. Yang gue mau. Sama cakep. Sama berduit. Ya taap nggak sih gue ngeliat orang. Itu kan. Next question. Masalahnya apa? Apa sih? Nggak bisa. Kayaknya lama banget. Ayo buruan. Oke. Sehari paling gede pernah ngabisin duit sampai berapa nih? Sehari. Ya paling gede lu spending money paling besar tuh sehari berapa? Sehari 4 sekian M. Serius lu beli rumah? Beli tanah. Ya worth it lah, yang nggak worth it gitu. Lu ngerasa nggak worth it? Nggak ada lah, ngapain gak worth it ngeluarin duit? Iya. Berarti apaan orang kaya gue? Berarti beli tahu diri lo, tahu diri. Ngeluarin duit nggak worth it. Ya Allah, kayaknya kan gue bilang gue berarti biasa-biasa lah ya, 1 digit 2 digit. Nggak beli tas, berarti nggak beli tas. Oh oke. Berarti lo inilah ya, maksudnya lebih memilih untuk beli barang yang worth it ya kayak tadi investasi di tanah. Gue tuh kemana-mana maunya pakai kaos, celana aja. Dah. Handphone. Ingat ya, udah. Jadi di kantong kanan handphone, kiri rokok. Dompet, duit. Asisten gue. Oke. Rahat gue. Iya, sama aja lagi gue jadi keikutan bahasa Arab. Enggak, gue kanan HP, kiri dompet. Oh, oke. Nah, karena menurut gue kalau nggak bawa dompet bisa itu nggak sehat kan ngerokok kan. Ngerokok nggak sehat. Nadia yang sehat. Oh iya, ngerokok nggak sehat. Jadi kan semua jangan ngerokok ya. Jangan. Okay. Ken, kalau seandainya tiba-tiba sosmed tuh hilang nih Ken, nggak ada Instagram, YouTube, TikTok, lu kira-kira jadi apa Ken? Jadi kan orang nyari gue. Orang tetap nyari lu ya? Orang nyari gue harus tahu. Walaupun nggak ada Instagram ya, tetap dicari nih Ken. Dicari gue di mana orang pasti dapat gue. Gue bercanda ya. Gue bercanda. Kalau Instagram nggak ada, ya. Apa Ken? Jualan bakso gitu kan? Paling gue bilang Mas Andi minta sama MS Glow gitu. Oke. Ken, 3 kata buat temen lo yang datang kalau pas putus. Aduh, gue putus. Oke. Tapi semua temen gue yang datang gue gituin. Lo udah bilangin dari awal. Kan dia gini. Gitu. Lu juga gini. Hidupnya gini kan, gak usah ada deh. Tapi lo tipe gampang move on gak sih kan? Sambil gue masakin tapi. Oh iya. Udah keluar ya. Kadang-kadang juga gue nyuruhnya balikan, tergantung lakinya. Oh, kalau lakinya bayar lo suruh balikan. Kalau lakinya nggak worth it ya buat gue aja. Gue setia sama Mas Gilang. Dan Mas Andi. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih Ken sebelum kita closing nih. Apa sih? Kita udah mau selesai. Aku akan ngeliatin ke stressfulan ini. Sebenarnya stressful enggak kan? Ini salah yang bikin pertanyaan nih. Apa sih pegangan hidup yang bisa jadi gas dan rem untuk seorang Keanu itu? Dulu pegangan gue di otak gue cuma ada satu, gue nggak punya duit, gue miskin, gue nggak worth it, gue jelek, keluarga gue bukan keluarga orang terpandang. Pokoknya dia gue nggak worth it, gue nggak punya apa-apa, gitu. Yeah. Jadi gue harus build. Iya. Ngerti nggak? Gue harus nge-build citra, gue harus nge-build image, gue harus nge-build
Semuanya. Karena gue nggak punya apa-apa. Lu mulai sadar di umur berapa nih? Yang mulai gue harus jadi seorang. Karena gue mainnya sama orang kaya. Oke. Bukan sama orang kaya, sama teman-teman yang ada gitu. Enggak, karena dulu gue tuh waktu gue jaga kantin, teman-teman gue tuh ada, ngerti nggak? Kuliahnya di UPH, kuliahnya pada di Apose gitu kan, mobilnya 2 pintu. Aduh. Ngerti nggak? Ke Bali tiap minggu. Pengen jatuhnya magang tuh lo. Ngerti nggak? Dan gue nggak bisa. Jadi gue ngerasa dulu tuh gue nggak bisa mensyukuri nikmat yang gue punya aja gitu, ngerti nggak sih? Ngerti. Ngerti nggak? Ngerti. Nah gue nih mau menikmati hidup. Hidup cuma sekali gitu ya. Jadi gue harus punya biar gue bisa bersyukur. Karena kalau gue nggak punya, gue jadi ngeluh. Jadi gue harus berusaha biar gue ada di situ. Jadi gue bisa bersyukur. Wih, keren nih. Kalau sekarang, apanya tadi pegangannya itu, jangan campurin urusan orang, jangan percaya sama orang. Benar. Tapi kalau ngatain orang boleh. Oke. Itu quotes dari Gundala ya. Yang enggak, Gundala nggak ada yang ngatain orang. Yang ngatain orang dari gua. Itu udah namanya ATM. Adaptasi, amati, tiru, modifikasi. Ya kan. Wah. Oke guys, nih Keanu, thank you so much nih buat perbincangannya. First impression dong, cerita sama gue gimana? Jadi lu kan udah tahu nih. Apa? Menurut lu gue orangnya gimana? Menurutku Keanu itu lu tuh, gue tuh sebenarnya ya zodiak tuh percaya nggak percaya, tapi lu tuh Gemini banget ya, Gemini banget ya. Jadi otak gue lurus, tau lo. Iya, tapi maksudnya lo itu apa ya, kalau tadi yang lu bilang ya bahwa lo tuh pilih-pilih circle itu, menurut gua itu benar, karena itu yang akan nge-build lo jadi seorang personality yang seperti apa gitu. Karena ya gimana pun lo harus lo harus setiap hari tuh lo harus renew diri lo harus ngerti nggak, lo harus upgrade, dan lo akan bisa ngelakuin itu ketika lo ada di sekitar orang-orang yang bisa membuat lo termotivasi untuk jadi begitu gitu. Jadi kalau gue ngeliat sih lo orangnya ambisius, ngerti nggak sih? Jadi lo juga orangnya pekerja keras, tapi lo orangnya juga bisa friendly ketika lo ketemu sama orang yang klik. Kalau lo nggak ketemu sama yang klik ya mungkin lo akan ya biasa aja gitu, ngerti gak sih? Kayak udah ada gapnya gitu. Tapi ya so far itu sih kan, maksudnya lo bisa menjadi inspirasi mungkin buat teman-teman di sini yang nonton ya, yang mungkin mereka ngeluh, ngerasa kayak aduh gue nih kok bukan siapa-siapa gitu ya. Padahal tapi gue mau bilang ke kalian semua, ngeluh tuh nggak apa-apa sih, ngeluh aja. Iya, ngeluh nggak apa-apa ya. Ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Benar. Lo mau ngeluh, lo mau teriak, terserah, urusan. Yang penting jangan nyusahin orang dan jangan berhenti. Keep going, terus melangkah, jangan berhenti. Karena ketika di otak lo tuh, kalau kita lagi lari nih olahraga, kalau ngeliat orang berhenti tuh pengen banget berhenti, Nat. Iya, benar. Tapi kalau berhenti sebenarnya masih kuat, tau nggak lo? Iya. Ngeluh, aduh gue nggak kuat nih, tapi masih lari aja. Sebenarnya tuh bisa, ayo just keep going, keep running. Iya. Kejar mimpi kalian. Tapi maksudnya karena kesempatan tuh besar ya, maksudnya kesempatan tuh banyak, ada di mana-mana. Tinggal kayak ibarat kata, oh my god, happy birthday. Ini berdua jadi ulang tahun juga loh. Oke. Dokter Nadia dong. Thank you Mas Yudis. Ya. Amin. Sehat terus. Amin. Jangan lengah. Kalau kata Keanu tetap berlari ya, walaupun ada temen yang berhenti gitu ya. Ya thank you so much sih buat teman-teman MS Glow, Mas Yudis, Mas Reza, dan mas-mas yang lain. Thank you so much. Ya, aku make a wish dulu ya. Semoga MS Glow makin jaya dan makin sukses. Amin. Yeay! Thank you so much. Oke deh. Keanu nggak pengen. Nanti kita makan bareng ya. Ini hati gue sebenarnya benci sama dia. Gini. Gue kan juga ulang tahun. Dia juga ulang tahun. Gue ingatnya kayak gini nih. Kita selisih 6 hari doang. Gue takut kayak gini. Bahkan lo masuk circle gue. Happy birthday.
Semoga kita semua baik-baik saja ke depannya. Amin, 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 amin. Kita semua bisa sukses. Doanya dari hati. Doanya harus worth it. Oke. Semoga kita semoga kita sehat dulu. Semoga. Ujung-ujungnya sehat. Ya. Fotonya. Foto. Berdiri nggak sih? Berdiri, biar kuenya kelihatan dong. Closing dulu kan? Oh iya, closing dulu. Closing dulu. Oke deh, makasih udah pada nonton ya. Makasih, dadah.